bersama kami di Hidup Sehat dan tadi adalah tayangan mengenai kelumpuhan yang dirasakan oleh Justin Bieber ya di wajahnya sebelah. Nah, kita sudah terhubung dengan Justin Bieber. Halo Justin. Hello, how are you? Oh ya. Yeah. Yes, I'm good. Yes, I'm dan sorry. Justinnya ada di sini. Yes, I'm Beda here. ya. You know that because I'm wearing a mask, I don't want to show you my paralyzed face ya. Oke, sekarang kita langsung aja Justin yuk. Yes, kita langsung bicara dengan Dokter Ziki ya. Ini stres ini Justin apa bleber kayaknya bukan Justin Bieber ya. Baik, jadi ini Justin Bieber ya. Dimana sekarang ini memang kita ngebahas seputar wajahnya Justin Bieber yang ternyata terserang yang namanya apa tuh, Dok? Ramsay-Hunt syndrome. Oh gitu. Itu apa sih, Dok? Nah, itu kelumpuhan pada wajah, tapi selengkapnya nih kita akan bahasnya hari ini bersama dengan Dokter Ziki Yombana, spesialis saraf. Selamat pagi, Dokter. Apa kabar, Dok? Apa kabar, Justin? Baik, ini kan, Dok, modelnya itu kayak Bell's Bell's palsy ya. Bell's palsy. Palsy gitu. Nah, ini katanya tapi beda itu seperti apa sih, Dok? Beda. Jadi kalau kita bicara tentang Bell's palsy atau Ramsay-Hunt atau apapun itu tentang wajahnya asimetris, itu banyak sebabnya. Mulai dari yang ringan, mulai dari yang sedang, bahkan sampai hal yang berbahaya. Nah, Ramsay-Hunt ini adalah suatu kondisi di mana terjadi kelumpuhan otot wajah, sehingga wajahnya menjadi nggak simetris, senyumnya hanya sebelah, matanya hanya bisa menutup separuh, dan ini disebabkan karena adanya infeksi dari virus. Virusnya adalah virus varicella tadi disebutkan, yaitu virus yang sebenarnya mirip dengan virus cacar air. Oh, nah itu. Virus cacar air. Tapi dia kenapa kok virus cacar air ada di situ, Dok? Ya, jadi virus cacar air ini sebenarnya bisa menginfeksi orang ya, bisa masuk ke dalam tubuh orang. Yang mana kalau orang sudah pernah kena cacar air atau pernah terinfeksi virus ini masuk ke dalam tubuh, nah virus ini dia akan bisa aktivasi, akan bisa muncul. Bisa apa ya istilahnya bisa nongol gitu ya. Kalau ternyata daya tahan tubuh kita drop. Oh gitu. Nah, kalau daya tahan tubuh kita drop, maka si virus ini yang muncul. Munculnya bisa berupa cacar atau bisa berupa si Ramsay-Hunt syndrome ini. Jadi itu kalau misalnya kita kena cacar, aku pernah kena cacar tuh, Dok. Maksudnya dia ada di dalam tubuh kita nih, jadi bisa dia kayak bukan hilang ya dari tubuh kita ya kalau kita udah sembuh. Begitu ya, ya, jadi kemungkinan besar bukannya hilang. Kita tahu yang namanya virus itu sama tubuh kita ini dia kayak apa ya? Kayak adu panco, mungkin kuat-kuatan. Oh, gitu. Nah itu, ketika dia kalah, dia akan istirahat, dia tidur. Istilah kita dorman, ya. Dia akan tidur. Tapi ketika kita agak mulai lelah, kita fisiknya drop, nah dia muncul lagi tuh. Waduh, harus hati-hati banget ya. Nah, Dokter, ini kita masuk fakta mitos ya, Dok ya. Fakta mitos yang pertama nih, kelumpuhan wajah ini bisa disebabkan karena kerusakan syaraf yang membawa sinyal dari otak ke otot. Nah, ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Fakta. Ya memang yang namanya kita anggota tubuh kita ya, mulai dari bergerak wajah, lidah, mata, tangan, kaki, semua itu dikendalikan oleh komputer yang ada di kepala yang namanya otak. Nah, kalau komputer ini dia nggak akan bisa sampai ke otot itu kalau tidak ada kabelnya. Nah, kabelnya adalah saraf motorik tadi ya yang tadi disampaikan. Jadi kalau ada masalah entah di komputernya atau di kabelnya bisa terjadi kelumpuhan. Pada kasus ini kabel yang menuju wajahnya itu rusak sehingga otot wajahnya menjadi lumpuh sementara gitu. Iya. Nah, tapi ini beda sama stroke gitu juga, Dok? Beda banget. Bedainnya gimana itu ya, Dok? Ya, jadi kalau dari ceritanya dulu ya ceritanya. Kalau stroke itu masalah bukan di kabel tapi di komputernya. Jadi di otaknya. Itu dulu yang pertama. Itu prinsip dasarnya. Kemudian bedanya pada orangnya gimana? Kok sama-sama miring nih. Tapi yang mana yang Ramsay-Hunt, mana Bell's palsy, mana stroke gitu ya. Kalau yang stroke gampangnya adalah gini, orangnya miring tapi kebanyakan dia masih bisa menutup matanya. Sempurna, itu yang pertama. Yang kedua, kalau stroke biasanya bukan hanya wajah aja yang kena, tapi tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri biasanya akan ikut berakibat dari kelumpuhan tersebut. Oh, baik, Dok. Nah, ini fakta mitos selanjutnya, Dok. Ramsay-Hunt syndrome menimbulkan kelumpuhan wajah lebih parah ya, dan itu lebih sulit untuk sembuh dibandingkan dengan Bell's palsy gitu, Dok. Fakta atau mitos, Dok? Kalau menurut data dan literatur itu adalah fakta. Jadi kalau parah, Ramsay-Hunt-nya parah,
Itu kenapa bisa seperti kalau Bell's palsy bisa sembuh sempurna, bisa balik lagi gitu, Dok? Ya, bisa. Kalau dilihat dari penyebabnya dulu nih, Bell's palsy itu kalau menurut teori disebut namanya idiopatik. Artinya idiopatik ini masih ada perdebatan. Memang ada kemungkinan dia infeksi virus, tapi pada intinya bisa jadi hanya peradangan yang tidak melibatkan virus. Sedangkan kalau si remsehan sudah jelas penyebabnya spesifik adalah virus. Baik. Yang mana kalau virus ini masuk ke dalam tubuh itu istilahnya apa ya? Lebih rese gitu loh, lebih berat gejalanya, lebih sulit sembuh kalau memang nggak cepat ditangani ya. Sedangkan Bell's palsy relatif lebih ringan dan kalau memang dibiarkan, emang apabila tidak terlalu berat ya bisa sembuh sendiri dan kemungkinan peluang sembuhnya lebih besar Bell's palsy dibanding si remsehan. Iya baik. Nah untuk gejalanya dok, kan itu sama-sama kalau Bell's palsy sama remsehan nggak bisa tutup mata ya dok ya. Betul. Ngebedainnya gimana nih? Aku kena remsehan apa Bell's palsy? Nah, satu yang khas banget. Kalau misalnya kita bingung, ada yang bilang kalau Bell's palsy itu masalahnya keningnya atau jidatnya itu juga terjadi kelumpuhan. Tapi kan agak susah ya kita gerak-gerakan jidat ya. Jadi yang paling gampang pada remsehan, pada sisi wajah yang lumpuh, yang tidak bisa kedip ya atau tidak bisa senyum, di telinganya ada kayak bercak merah dan kayak ada apa ya, kayak lepuh-lepuh gitu, kayak cacar. Kayak cacar gitu ya. ya. Betul. Itu yang khasnya ya dokter ya, yang membedakan. Itu yang khas. Sedangkan pada Bell's palsy itu tidak ada. Tidak ada itu ya. Oke, baik. Nah, Dok, itu sebenarnya kan ini virus ya, Dok ya. Ini bisa menular apa enggak, Dok? Bisa, kalau virus sih bisa menular bisa ya. Makanya Tapi kan cacar air aja kita menular banget kan. Bisa. Gitu kan. Jadi bukan dari menular langsung kayak droplet itu enggak juga. Karena virus ini ada di udara ada. Dan mungkin kita sudah pernah terinfeksi meskipun kita tidak pernah cacar air ya. Tapi balik lagi, daya tahan tubuh kita kuat. Ya. Itu. Oke, jadi benar-benar kita harus punya daya tahan tubuh yang baik ya. Betul. Nah ini dok, ada juga dikatanya stroke itu bisa menyebabkan kelumpuhan wajah. Itu fakta atau mitos? Tapi jangan dulu dok. Sabar dok. Dokter? Santai banget dokter ya. Gimana? Kaget? Kayak takutnya langsung Bell's palsy ini kayaknya dokter. Gara-gara kaget ya. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya dok ya. Nanti kita akan mengetahui sesaat lagi. Tahan dok. Kita akan membahas Bell's palsy dan remsehan itu sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, tadi kita akan membahas perubahan wajah yang dialami oleh Justin Bieber. Nah, jadi dok, tadi kita bertanya, yang belum terjawab tadi dok ya, katanya stroke bisa menyebabkan kelumpuhan wajah. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta, ya kan? Fakta. Jadi sempat aku tanyain juga kan tentang itu apa bedanya dengan stroke itu. Iya betul. Jadi memang kan tadi dia disebut ya. Jadi otot wajah ini dipengaruhi oleh perintah dari otak. Kalau otaknya bermasalah yang memang kena ke arah wajah maka bisa terjadi kelumpuhan juga. Karena perbedaannya yang tadi ya, kalau misalkan yang remsehan dia nggak bisa ya angkat ini apa? Kelopaknya nggak bisa merem. Matanya nggak bisa merem. Oke. Nah dokter ini juga katanya nih dok, nih sering terkena paparan AC atau kipas angin, nah atau kedinginan gitu ya, ini menyebabkan kelumpuhan wajah. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Jadi nggak ada hubungannya ya. Jadi emang entah kenapa kita sangat sering menyalahkan angin sama air dingin. Saya juga nggak tahu itu kenapa ya. Betul dok. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Di Indonesia tuh aduh masuk angin, dikerokin sembuh. Jadi sebenarnya bukan karena angin, bukan karena angin, tapi karena paling sering ya karena virus tadi misalnya atau peradangan. Mungkin AC atau kipas angin, tapi kalau AC atau kipas anginnya kotor, nah di situ terdapat banyak mungkin ya ada mikroorganisme kayak termasuk virus. Mungkin itu bisa ngaruh, tapi bukan karena AC. Kalau karena AC aja, kita keluar studio nanti mukanya miring semua dong. Bener dok, iya betul sekali. Jadi nggak segitu ya? Nggak segitunya. Baik. Nah ini dok, katanya ini kelumpuhan wajah ini bisa terjadi tiba-tiba. Itu fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta. Fakta? Iya. Jadi tiba-tiba aja gitu ya? Tiba-tiba. Jadi baik Bell's palsy, remsehan, apalagi stroke, emang dia munculnya mendadak. Tiba-tiba. Gak ada gejala-gejala apapun kayak pemperingatin, ini loh ada rada-rada kedip-kedipnya gimana atau apa, demam gitu ya, apa gimana gitu dok, gak ada ya? Enggak, gejalanya nggak spesifik. Tapi untuk yang Bell's palsy atau remsehan, biasanya kupingnya agak-agak nggak enak gitu loh. Entah mungkin agak lebih kurang mendengar atau agak lebih bising, kayak gitu bisa.
Tapi itu nggak spesifik. Biasanya orang nggak terlalu ngeh karena dia mulai ngeh ketika pas dia ngaca, kok wajah saya miring ya, itu dia. Atau pas lagi ketawa ya, Atau pas lagi ketawa. kok miring sebelah Dia gitu. senyum gitu, ya kan dia di situ Justin Bieber juga kasih lihat ya, dia tersenyum cuman sebelah yang senyumnya gitu kan, terus nggak bisa kedip ya, nggak bisa merem gitu dia. Baik dokter, nah ini dokter katanya di dok fakta atau mitos kalau kelumpuhan wajah ini katanya bisa sembuh dengan sendirinya, ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Fakta. Kelumpuhan wajah yang mana? Yang mana yang dulu, ya, ya betul. kan? Kalau memang Bell's palsy, memang dikatakan ada teorinya dia bisa sembuh sendiri dengan catatan kalau dia tidak terlalu berat muncul gejalanya. Ya. Kalau stroke bisa sembuh sendiri apa enggak? Beberapa stroke yang kita sebut namanya TIA atau transient ischemic attack alias serangan stroke sepintas bisa sembuh sendiri. Tapi jangan artinya dicuekin karena bisa jadi fatal. Kalau rem sehan untuk sembuh sendirinya lebih kecil karena dia ada intervensi dari si virus, maka harus masuk obat-obatan antivirus dan anti radang. Ya betul, kasihan kalau Justin Bieber nanti nggak bisa show lagi ya dok. Kalau Ya mudah-mudahan masih bisa kan. Mudah-mudahan ya mungkin dengan teknologi di luar negeri ya, lewat mudah-mudahan ini bisa. ya online ya bisa ya. Bisa. Nah, jadi untuk para pemirsa juga kalau misalnya ada kelumpuhan sebelah daripada ragu-ragu udah periksa aja langsung ke dokter ya, dokter Benar, ya. betul banget. Mungkin dok boleh kasih tipsnya nih untuk kita bisa membedakan antara stroke, Bell's palsy dan rem sehan. Tuh bagaimana cara pencegahannya dok? Jadi kalau untuk pemirsa yang namanya wajah miring itu sebabnya banyak banget, mulai dari si Bell's palsy, rem sehan, stroke, bahkan tumor otak kecil atau batang otak itu bisa menyebabkan wajah miring juga. Jadi kalau memang ada wajah yang miring atau nggak simetris di wajah ya apapun itu, jangan diagnosis sendiri, jangan tanya tetangga, jangan kemana-mana, konsultasikan ke dokter. Lebih baik dipikirkan kemungkinan terburuk sampai dibuktikan enggak daripada kecolongan. Baik, nah jadi seperti itu ya, langsung ada tanda-tanda yang kurang enak, kurang apa yang mungkin ada keanehan dalam diri kita, langsung konsultasikan ke dokter seperti itu sebelum daripada nanti terlambat ya. Betul banget. Pencegahannya dokter bagaimana? Pencegahannya kalau untuk yang rem sehan nih, ya kan? Ya karena dia virus sih intinya sih kita harus apa ya? Harus punya daya tahan tubuh yang bagus. Karena yang namanya mikroorganisme mau virus, bakteri itu di mana-mana ada. Tinggal masalah kita main kuat-kuatan. Nah, itu dia. Makanya kalau menurut aku sih tidur yang sehat, pola hidup sehat, betul. ya kan? Betul. Mungkin juga tidak merokok, tidak minum-minum beralkohol. Istirahat cukup, betul ya dok ya, benar nggak? Dan olahraga juga. Siap dok. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Baiklah pemirsa, kita tidak terasa udah 60 menit Kak Bekti. Iya betul sekali. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga hidup sehat, pola hidup sehat ya. Protokol juga tetap pakai walaupun sekarang sudah dianjurkan di luar nggak pakai masker, tapi tetap harus dijaga prokesnya. Betul. Nah jangan lupa juga terus saksikan ya Hidup Sehat Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sabrina, Indonesia Hidup Sehat.